Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisman Nur Slamet dari Teknik Informatika kelas 5B akan memaparkan 10 jurnal yang sudah saya rangkum. Ke-10 jurnal ini menggunakan metode pengembangan aplikasi prototype. Langsung saja. Yang pertama, sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan metode prototype studi kasus di Sekolah Islam Geman Nurani Bekasi. Jurnal ini membahas tentang pembuatan web perpustakaan sehingga aplikasi ini dapat membantu pihak sekolah, khususnya petugas perpustakaan dalam mengolah data perpustakaan seperti data buku maupun data anggota dan laporan. Penjelasannya, metode ini bisa dibilang cocok untuk membuat aplikasi berbasis web ini karena tahapan-tahapan metode prototype ini memungkinkan pengguna untuk mencobanya terlebih dahulu untuk menguji kelayakan sebuah aplikasi yang akan dikembangkan lagi dengan alur tahapan yang sesuai pada gambar. Yang kedua, rancang bangun digital archiving di perguruan tinggi menggunakan metode prototype model studi kasus Universitas Surya Kencana. Jurnal ini membahas perancangan aplikasi digital archiving yang dibangun dengan menggunakan metode paradigma pengembangan sistem prototype model dengan metode perancangan sistem berbasis objek. Tujuan jurnal ini diharapkan bisa menertibkan, merapikan, mempercepat proses pengarsipan dan mempercepat proses retrieving data pada perguruan tinggi. Penjelasannya berawal dari dialog komunikasi antara pihak pengembang dan klien, lalu ke perancangan yang dilakukan dengan cepat untuk membuat dasar sebuah prototipe. Selanjutnya tahap pembuatan kerangka prototipe dari software yang akan dibangun. Lalu tahap akhir, pihak pengembang akan memberikan prototipe yang sudah dibuat kepada klien untuk melakukan uji coba apakah perlu adanya evaluasi atau tidak. Yang ketiga, sistem informasi akademik berbasis SMS Gateway menggunakan metode prototipe studi kasus di SMA Negeri 1 Bergas. Jurnal ini membahas pembuatan sistem informasi akademik berbasis SMS Gateway. Di SMA Negeri 1 Bergas ini menggunakan metode prototype. Dengan tahapan-tahapannya, sistem ini mempunyai tujuan untuk dapat menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan pengembangan siswa untuk memudahkan para orang tua memantau anaknya lewat SMS di smartphone. Penjelasannya mengidentifikasi kebutuhan terlebih dahulu dengan cara melakukan pengamatan dan juga pencatatan apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya membuat sebuah prototipe yang akan diajukan kepada user. Apabila diterima, maka prototipe dapat digunakan. Apabila tidak, prototipe akan dievaluasi ulang agar dapat sampai diterima oleh user. Yang keempat, prototipe sistem informasi pengolahan nilai dengan metode prototype. Jurnal ini membahas belum optimalnya proses pengolahan nilai masih secara konvensional, yaitu nilai dari guru diberikan kepada wali kelas untuk diproses selanjutnya sehingga menjadi nilai akhir. Hal ini masih belum optimal. Maka dibuatnya sistem pengolahan nilai ini dengan metode prototype agar memudahkan sekolah dalam melakukan rekap nilai akhir. Penjelasan dalam metode ini menunjukkan prototipe yang dibangun harus berdasarkan hasil dari proses mendengarkan pelanggan, dan pelanggan ikut serta dalam pengujian mock-up atau gambaran nyata sebuah produk. Lalu hasil perancangan prototipe ini dapat diperbaiki setelah adanya pengujian oleh pelanggan dan mendengarkan kembali kebutuhan pelanggan terhadap hasil pengujian prototipe. Yang kelima, pembangunan aplikasi Honda Care sebagai sistem perawatan sepeda motor menggunakan metode prototyping. Studi kasus pada Ahas di Kota Malang. Jurnal ini membahas pembuatan aplikasi untuk perawatan sepeda motor dengan metode prototyping yang bertujuan agar pemilik sepeda motor mengetahui waktu penggantian oli sepeda motor dan membantu dalam perawatan sepeda motor. Penjelasannya dimulai dari mencari referensi, lalu mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi yang terstruktur. Setelah itu menganalisis kebutuhan apa saja yang akan diperlukan dalam pembuatan
prototipe ini. Selanjutnya, merancang sistem hingga menjadi prototipe yang akan diuji oleh pengguna dan menghasilkan sebuah feedback yang akan menjadi bahan evaluasi hingga prototipe sudah layak dipakai. Yang keenam, eHealth as a Service Software of Medical System in UML Modeling. Jurnal ini membahas pembuatan aplikasi berbasis web untuk layanan kesehatan. Awalnya, pada jam operasi sehari-hari, pelayanan masih menggunakan proses secara manual. Hal ini menyebabkan tumbukan layanan untuk mengakibatkan pasien harus menunggu beberapa kali, lalu pasien juga tidak tahu antriannya. Tujuan untuk membuat aplikasi ini untuk membantu meringankan permasalahan pada layanan kesehatan. Penjelasannya dari tahap menentukan kriteria, lalu ke konstruksi prototipe, mengalami pengujian, implementasi, evaluasi, dan modifikasi sehingga diterima oleh pengguna. Yang ketujuh, development of web-based metric operation calculation as a learning media. Jurnal ini membahas mengenai aplikasi matrik yang dibuat dengan metode prototipe untuk media pembelajaran agar dapat mengatasi kesulitan yang dialami para pelajar. Hal ini menjadi pemicu kurangnya dukungan pembelajaran karena dianggap membosankan. Dengan dibuatnya aplikasi berbasis web ini menjadi media pembelajaran untuk membantu pelajar yang dibangun dengan proses model prototyping. Penjelasannya, komunikasi menentukan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem yang akan digunakan. Dalam pemodelan desain cepat, menciptakan antarmuka pengguna untuk memudahkan saat akan dioperasikan. Selanjutnya, tahap konstruksi aplikasi yang sudah siap diuji dan dirilis, serta pengguna melakukan pengujian untuk mendapatkan umpan balik. Yang kedelapan, improve software quality and design standard based on customer preference by applying evolutionary prototyping software development model. Jurnal ini membahas peningkatan kualitas sistem yang lebih baik menggunakan model prototyping dan aplikasinya dalam perancangan dan pengembangan GUI. Oleh karena itu, dengan prototipe ini diharapkan membantu produsen untuk lebih memahami persyaratan proyek, serta prototipe ini dapat digunakan untuk memperbaiki desain produk, membantu dalam mengidentifikasi masalah desain. Penjelasannya dimulai dengan langkah untuk memperoleh persyaratan, lalu tahap komunikasi dengan klien, lanjut ke perencanaan cepat menghasilkan model prototipe sehingga bisa memulai pembuatan prototipe lalu diuji coba oleh klien. Tahapan proses ini terus diulang sampai klien puas. Yang kesembilan, applying evolutionary prototyping model for eliciting system requirement of meat traceability at agribusiness level. Jurnal ini membahas penerapan model prototyping untuk memperoleh kebutuhan sistem melacak daging di tingkat agribisnis. Sistem penelusuran ini diharapkan mempermudah kebutuhan. Penjelasannya, pertama, mengidentifikasi kebutuhan dasar untuk membuat aplikasi ini agar pada saat pembuatan prototipe semua komponennya berfungsi dengan baik sehingga dapat langsung digunakan oleh pengguna. Apabila pengguna puas, maka langsung ke menyimpulkan kebutuhan. Jika pelanggan tidak puas, maka prototipe bisa ditingkatkan atau direvisi menjadi lebih baik ketika dipakai oleh user. Yang ke-10, requirement engineering using mockup and prototyping tools developing a healthcare web application. Jurnal ini membahas dengan demikian adanya berbagai metode dan teknik yang digunakan oleh analisis sistem untuk mengelola proses seperti model UML, analisis tugas, dan pembuatan prototipe. Penjelasan proses. Tahapan berawal dari identifikasi persyaratan dasar terlebih dahulu, lalu diproses dengan cepat hingga dapat digunakan oleh klien untuk memvalidasi kembali dan membuat persyaratan baru hingga klien puas. Maka dapat dilanjut sampai prototipe digunakan dengan baik. Jika klien tidak suka, maka akan mendapatkan umpan balik untuk mengevaluasi prototipe dan direformulasi hingga klien puas. Kesimpulannya, dari 10 jurnal yang menggunakan metode prototipe ini,
Dalam proses tahapannya selalu menitik beratkan kepada klien, karena klien terlibat aktif dalam mengumpulkan kebutuhan maupun dalam uji coba. Metode ini sangat cepat dan juga dapat menghemat waktu dalam membuat sistem. Adapun sisi buruknya, karena prosesnya cepat, maka di saat perancangan, analisis berjalan terlalu singkat dan biasanya kurang fleksibel dalam mengalami perubahan. Namun metode prototipe ini masih relevan dan masih dipakai dalam perancangan sebuah produk aplikasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.